Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Jazil Abidin dari Fisioterapi UI 2020. Dan pada kesempatan hari ini saya akan melakukan palpasi sederhana pada upper dan lower leg. Nah, pada palpasi upper leg ini kita akan memapasi 4 otot. Yang pertama ada otot hamstring, yang kedua tensor fascial lateral, yang ketiga sartorius, dan keempat quadriceps femoralis. Oke, sekarang kita akan melakukan palpasi terhadap otot hamstring. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, kita meminta pasien untuk tidur tengkurap seperti ini. Lalu kita akan mengangkat lower leg pasien, dan pada saat yang bersamaan kita minta pasien untuk mengangkatnya seperti ini, dan kita akan beri tekanan pada lower legnya juga. Nah, karena hal itu otot hamstringnya berkontraksi dan kita bisa memapasinya dengan mudah. Nah, otot hamstring itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada biceps femoralis di bagian lateral, lalu semitendinosus di bagian medial, dan di distal semitendinosus itu terdapat distal semimembranosis di sini di bagian distalnya. Bisa dilihat. Jadi bisa di bagian medial dan lateral. Itu distal distal semimembranosis. Oke, sekarang kita akan melakukan palpasi pada quadriceps femoralis. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita meminta pasien untuk mengangkat kakinya seperti ini. Nah, karena hal itu otot quadriceps femoralis yang berada pada upper leg ini berkontraksi sehingga kita bisa palpasi. Mohon lagi diangkat terus. Angkat terus, pertahankan ya, Pak. Nah, sini quadriceps femoralis, dan ini dibagi menjadi 3 bagian. Di tengah ini ada rectus femoralis. Bagian lateral adalah vastus lateralis, dan pertahankan, Pak, pertahankan terus seperti ini. Dan yang di medial ini, bagian medial ini adalah vastus medialis. Oke, sekarang kita akan melakukan palpasi terhadap TFL, yaitu tensor fascial lateral. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, kita minta pasien untuk posisi kaki seperti ini. Lalu kita minta melakukan rotasi ke arah medial seperti ini, Pak. Terus ini. Nah, dan di bagian sini akan terasa TFL. Nah, TFL ini terdapat pada bagian proximal anterior dari paha, di bagian sini. Sekarang kita akan melakukan palpasi terhadap sartorius. Nah, bagaimana cara melakukan palpasi terhadap sartorius? Yang pertama, kita meminta pasien untuk melakukan rotasi terhadap lateral seperti ini kakinya. Nah, posisinya dia di bagian lateral dari proximal anterolateral dari paha. Nah, di bagian sini terasa saat bagian sini. Nah, untuk palpasi lower leg kita akan melakukan palpasi pada knee bones, musculus tibialis anterior, musculus extensor digitorum longus, dan musculus gastrocnemius. Sekarang kita melakukan palpasi terhadap knee joint, tulang-tulangnya yang terdapat pada sendi lutut. Dan bagian tengah ini yang membentuk lutut ini adalah tulang patella, atau bisa disebut dengan tempurung lutut. Dan di bagian bawah ini kita bisa merasakan tulang tibia dan fibula. Di tibia ini terdapat tonjolan di bagian lateral dan medial. Ini adalah tibia condyles. Juga di bagian atas ini terdapat di bagian tulang femoral, ujung tulang femoral ini terdapat tonjolan di bagian lateral dan medial. Ini adalah femoral condyles. Sekarang kita akan melakukan palpasi terhadap musculus tibialis anterior. Dan ini terdapat di bagian depan tulang tibia. Dan bagaimana cara mempalpasinya? Yang pertama, kita melakukan
dorsal fleksi dan juga inversi pada kaki, dan akibat dari ini itu bisa tendon distalnya di bagian sini bisa terasa, distal tendon dari musculus tibialis anterior. Kita akan melakukan palpasi terhadap musculus extensor digitorum longus. Nah, ini biasanya dapat bagian anterior dari lower leg. Nah, bagaimana cara palpasinya? Yang pertama, kita minta pasien untuk mengangkat jari kaki 2-5. Nah, kita beri tekanan di atas seperti ini. Dan akibatnya otot extensor digitorum longus ini akan berkontraksi dan akan terpalpasi. Bisa kita rasakan di atas ini. Nah, kita akan sekarang terakhir akan melakukan palpasi terhadap musculus gastrocnemius. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, kita minta pasien lurus seperti ini. Kita minta untuk menahan posisi ini agar ototnya berkontraksi. Kita bisa beri tekanan tambahan. Nah, kita bisa lihat musculus gastrocnemius ini berkontraksi. Dan ini dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian lateral dan ada bagian medial. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.